wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir dalam mengisi seminar yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, serta kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Baik, ibu-ibu selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kehadirannya ya dalam acara seminar ini. Insya Allah ini semua akan bermanfaat buat kita, dan apa yang saya sampaikan pun semoga bisa diaplikasikan di sekolah kita tercinta ini. Tetapi sebelum kita memulai acara seminar ini, kita lakukan ice breaking dulu ya, supaya fokus terhadap apa yang akan saya sampaikan. Sekarang begini, kalau saya bilang satu, silakan ibu-ibu kepalkan tangan dua di depan. Satu. Oke. Kalau dua, kepalkan satu tangan. Dan kalau tiga, seperti ini. Oke, bagaimana? Ibu-ibu sudah siap? Siap. Kita ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang ibu-ibu mohon untuk dengarkan instruksi saya ya. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Oke, good. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Terakhir, 1, 1, 3. 1, 1, 3. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik. Ya. Seperti yang ibu-ibu tahu ya, nama saya Ibu Lia Mulyani, SPD dari SMA Nurul Fazli dari sekolah kita. Dan di sini sekarang alhamdulillah saya sedang mengikuti CGP angkatan ke-10. Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang budaya positif ya. Yang mana konsep utama budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ibu-ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu berarti prinsip pembelajarannya berbeda-beda sesuai dengan karakteristik muridnya, ya. Di sini sehingga setiap murid atau siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita ketika mengajar di kelas itu kita tidak boleh samakan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Karena apa? Karena mereka tuh memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada murid yang cepat menangkap dan ada juga murid yang lambat dalam menangkap seperti itu. Nah, di sini profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita harus berusaha mewujudkan murid kita untuk beriman kepada Allah dan juga berakhlak mulia. Insya Allah kalau kita sudah diterapkan ya untuk hal yang beriman dan bertakwa ini, karena kita adalah basicnya adalah pondok pesantren. Kemudian untuk mandiri kita juga harus berusaha untuk membuat murid memiliki karakter mandiri. Mandiri seperti halnya mereka percaya kepada diri sendiri. Ya, kita harus gali kepercayaan diri mereka. Kita jangan membuat mereka pasif seperti itu. Kita harus membuat mereka mandiri, mereka bisa berpikir kritis, dan juga mereka bisa melakukan hal-hal sendiri tanpa harus disuruh oleh guru ataupun oleh orang lain. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Nah, apalagi sekarang itu sudah di era modern ya, kita tidak boleh hanya membatasi murid untuk berpikir sesuai dengan apa yang kita berikan, tapi kita berikan berikan kepada mereka ruang untuk mereka supaya berpikir kritis, gitu ya.
Kemudian kreatif. Nah, kita juga harus berusaha untuk mewujudkan murid yang kreatif. Mereka bisa melakukan hal-hal, bisa modifikasi sehingga hasilnya itu menjadi hasil yang original seperti itu. Ya. Kemudian bergotong royong. Nah, kita juga harus bisa mengajak murid kita bisa bergotong royong, membantu yang lainnya, kemudian membantu gurunya ataupun yang lainnya yang ada di lingkungan sekolah kita dan bahkan yang ada di luar sekolah kita seperti halnya di masyarakat. Ya, kita juga harus memberikan motivasi kepada mereka untuk selalu ringan tangan dalam membantu orang, begitu ya. Dan selanjutnya adalah berpikir kebinekaan global. Nah, kita harus membuka wawasan atau membuka pikiran murid kita supaya bisa menerima berbagai kebudayaan, ya, berbagai culture. Contohnya di kita ini, di sekolah kita ini kan ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda. Nah, kita bisa memberikan mereka pengetahuan bahwa mereka itu harus saling menerima, ya, satu sama lain kebudayaan yang berbeda. Supaya apa? Supaya terjadilah yang namanya kerukunan dalam bermasyarakat seperti itu, ya. Nah, untuk selanjutnya adalah budaya positif. Budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun di dalam kelas. Budaya positif apabila dapat berkembang dengan baik pada murid, maka akan membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, orang tua, dan menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal baik. Murid terbiasa dengan pola hidup teratur, mengembangkan kepercayaan diri, dan tanggung jawab bersama. Membangun karakter murid, membangun hubungan sosial yang baik antar warga sekolah, menumbuhkan kesadaran dari diri murid terhadap budaya positif. Jadi ini juga perlu dilakukan, yang budaya positif itu perlu dilakukan, ya, ibu-ibu, apalagi di kelas. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya kericuhan di dalam kelas, ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang negatif dalam kelas, dan juga untuk mengurangi kebebasannya yaitu di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, disiplin positif. Disiplin berarti teratur dan patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir sama sekali. Dan yang diterapkan adalah upaya pendisiplinan dengan positif atau cara yang baik. Nah, jadi kita ketika ada murid yang keliru, usahakan untuk tidak langsung memberikan hukuman, tetapi dengarkan dulu penjelasan mereka. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau memang masalahnya sudah terlalu berat, mungkin hukuman ini bisa menjadi alternatif terakhir, gitu ya, ibu-ibu. Nah, tujuan disiplin. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, seperti santun, jujur, peduli, dan memiliki karakter nilai-nilai kebajikan, sehingga profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam setiap tingkah laku murid, ya, seperti itu. Jadi yang namanya disiplin itu insya Allah akan membentuk karakter murid kita untuk menjadi lebih baik, dan itu akan mengarah kepada perwujudan profil pelajar Pancasila seperti yang tadi telah saya sampaikan, ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Karena setiap individu pasti pada akhirnya ingin memiliki nilai-nilai positif. Ya, tidak ada yang namanya manusia ingin berakhir negatif, itu tidak ada. Pasti setiap manusia ataupun mohon maaf ya, setidak benar-benarnya seseorang, dia pada akhirnya ingin memiliki hal-hal yang positif, seperti itu ya. Contoh kecil, bukan contoh kecil ya, seperti halnya ketika kita hidup, pasti
ketika nyawa kita diambil oleh Allah, kita ingin berakhir dalam keadaan husnul khatimah seperti itu. Ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, di sini dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kita sebagai guru harusnya memotivasi siswa untuk memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dalam diri murid. Beda dengan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu bisa karena ada suatu tekanan. Namun kalau ekstrinsik, murid itu akan melakukan hal sesuatu yang kurang baik lagi karena memang dia motivasinya karena takut ataupun karena hal lain. Beda dengan motivasi dalam dirinya sendiri, akan berubah dengan sendirinya, bukan karena suatu paksaan dan bukan karena suatu tekanan. Gitu ya, Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang itu kan kurikulum sudah kurikulum merdeka, ya, itu merdeka belajar. Jadi kita juga harus mengarahkan murid supaya terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang mana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Masya Allah, kalau ini semua bisa terlaksana ya oleh anak didik kita yang profil pelajar Pancasila. Lanjut, next. Yang mana kalau profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud ya dan diaplikasikan oleh murid kita, insya Allah mereka akan menjadi murid-murid yang hebat, murid-murid yang sukses dan juga berkarakter. Oke, nah selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita itu guru ataupun murid-murid kita itu memiliki yang namanya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang mana di dalamnya seperti halnya makanan, rumah, ya. Kemudian hal-hal lain, olahraga ataupun yang lainnya yang menunjukkan tentang dia untuk bertahan hidup itu harus dipenuhi seperti itu ya. Murid-murid kita juga mereka perlu yang namanya istirahat, perlu yang namanya makan. Jadi kita jangan terlalu memforsir mereka dalam belajar. Kita juga sebagai guru pasti butuhkan yang namanya istirahat, makan, tidur dan sebagainya. Itu adalah hak kita, ya. Kebutuhan kita yang harus kita dapatkan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, kita juga sebagai guru butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Termasuk murid kita, ya, butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Kita harus merangkul murid-murid kita untuk mereka merasa nyaman tinggal di sekolah ini, kemudian mereka juga semangat dalam belajar. Jangan sampai kita menteledorkan murid, apalagi ada murid yang memang kebiasaannya itu ingin diperhatikan seperti itu. Ada ya ibu-ibu, dia tuh caper terus kepada kita. Kalau sama kita belum disapa, ada tiduran lah, ada yang tiduran, ada yang leha-leha. Kalau kita sudah disapa sama kita, contohnya, Pak Tulia, bangun, oh iya Bu, ayo buka bukunya. Nah, dari situ dia akan bergerak, gitu ya, untuk melakukan hal tersebut. Intinya mereka itu butuh yang namanya sentuhan kasih sayang dan perhatian. Coba kalau kita sebagai guru, kita sama sekali tidak memperhatikan murid kita, udah biarkan saja. Ada yang sakit, kita langsung biarkan saja. Jadi kita menyampaikan pembelajaran untuk mengumpulkan kewajiban. Ya. Kemudian ada anak yang ribut di belakang, biarkan saja. Mungkin mereka pengen main. Harusnya jangan seperti itu. Kita rangkul mereka. Ya. Ada yang sakit, kita rangkul, kita dekati, kita tanya kenapa, apa yang terjadi sama kamu. Gitu. Dari situ anak itu kan merasa senang. Ya Allah, saya mendapatkan perhatian dari guru saya, gitu kan. Saya mendapatkan cinta kasih dari guru saya. Gitu. Terus murid-murid yang di belakang pun, oh iya, ternyata ibunya itu perhatiannya, gitu.
tidak membuat kita main terus gitu kan. Ketika kita belum paham dalam pembelajaran, beliau nanya, kemudian dirangkul itu bukan dirangkul seperti ini ya, tapi dirangkul untuk diajak ngobrol gitu ya. Kemudian kebebasan atau freedom. Nah, di sini juga kita sebagai guru ataupun murid-murid kita itu butuh yang namanya kebebasan. Murid kita butuh yang namanya kebebasan untuk berpendapat. Ya, makanya sebagai guru kita harus memberikan time atau waktu kepada mereka untuk berpendapat. Jadi kita jangan memegang argumen kita yang paling benar. Tidak. Bisa jadi ada argumen-argumen ataupun pendapat-pendapat dari murid itu juga bagus ya untuk diambil seperti itu ya. Kemudian kesenangan. Nah, kita juga butuh yang namanya kesenangan. Ya, butuh sekali. Hidup itu kalau kita tidak merasakan yang namanya kesenangan, akan seperti apa sih ibu-ibu? Kita dicoba terus bekerja, murid terus belajar, tanpa adanya sesuatu yang bisa merefresh pikiran kita, akan seperti apa kita? Jenuh, betul sekali. Akan jenuh. Jadi kita sebagai guru ya usahakan untuk membuat kelas tidak jenuh ya, dengan cara membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, yang ramai. Bisa juga kita kombinasikan dengan games gitu ya, supaya anak-anak itu antusias dalam belajar, mereka senang gitu, tidak tertekan ataupun tidak mengantuk gitu ya. Kebanyakan kan di kelas-kelas itu banyak siswa yang tidur ya, benar nggak? Iya, berarti kita harus pintar-pintar dalam menyusun rencana pembelajaran gitu ya. Kemudian kekuasaan. Nah, ini juga merupakan salah satu daripada kebutuhan dasar manusia. Ya, kekuasaan seperti halnya mempersilahkan seseorang untuk menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin kelas, seperti itu, atau menjadi pemimpin kelompok. Ya, kita harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa. Jadi jangan hanya anak itu saja yang diberikan kesempatan untuk memimpin kelompok, tapi usahakan untuk kita bisa merendam kembali kelompok ini, nanti ketuanya ini ya, atau siapa kira-kira yang setuju kelompok ini ketuanya ini. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka, ya, jadi supaya mereka itu merasa saya punya kuasa gitu, saya memiliki rasa kuasa nih, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti yang kita ketahui ya ibu-ibu, tadi motivasi itu ada motivasi apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu motivasi dari dalam diri. Kalau ekstrinsik motivasinya dari luar. Nah, di sini ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ada yang memiliki motivasi seperti itu. Ya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau seperti ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, berarti di situ murid itu disiplinnya karena takut dihukum. Berarti motivasinya bukan dari dalam diri, tetapi dari luar. Nah, kalau seperti ini, kira-kira murid akan melakukan hal yang sama kembali atau tidak? Ya, betul. Bisa jadi akan melakukan hal buruk kembali karena motivasinya bukan dari diri. Tenang, ya. Dihukum paling cuma dibotak, dihukum paling cuma memakai kerudung berwarna-warni, gitu ya. Itu nanti melakukan lagi karena motivasinya bukan dari dalam diri, kesadarannya itu karena takut hukuman. Sedangkan hukuman kebanyakan banyak yang dilanggar, ya enggak? Iya, seperti itu ya. Kemudian ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Nah, sama ekstrinsik juga ya.
Jadi kalau dia motivasinya hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga masih termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Begitu, kalau saya mengerjakan tugas, nanti saya dapat permen itu. Nanti saya dapat permen. Motivasinya karena permen, bukan ya benar saya memang harus mengerjakan tugas. Karena itu adalah tanggung jawab saya, bukan seperti itu. Karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nanti kalau saya nilainya bagus, pasti orang-orang akan memuji saya. Nah, itu karena mendapatkan penghargaan. Nanti sewaktu-waktu dia akan kembali lagi ya ke motivasi awalnya, yaitu bisa jadi dia tidak mendapatkan nilai yang sama atau yang bagus kembali karena dia tidak bisa mempertahankan tuh motivasinya. Kalau sampai tidak ada imbalan, tidak ada permen, bisa jadi dia nilainya buruk atau bisa jadi dia tidak mengerjakan tugas. Dan nantinya juga gak dikasih permen, ya santai saja. Nah, itu ya motivasi ekstrinsik, berarti belum keluar atau belum muncul dari dalam diri murid. Terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau murid sudah sadar akan dirinya, akan tanggung jawab dirinya, insya Allah yang keluar itu bukan karena motivasi dari luar, tapi motivasi dari dalam dirinya untuk terus lebih baik atau berubah menjadi lebih baik. Seperti itu ya ibu-ibu. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ada hukuman. Hukuman itu kan menyakitkan bagi murid, tidak nyaman pula. Murid akan takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan bahkan murid menjadi rendah diri. Kalau kita memberikannya hukuman secara langsung, gitu ya, ibu-ibu. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, sifatnya iri. Kenapa bisa dikatakan tidak efektif? Karena pakai penghargaan bisa jadi ketika kita memberikan penghargaan, kemudian besoknya tidak, dia akan kembali ke hal semula. Merusak hubungan atau sifat iri. Bisa jadi kalau memberikan penghargaan, ada beberapa temannya iri, sehingga akan menimbulkan yang namanya kecemburuan sosial, mematikan kreativitas. Saya emang tidak dikasih penghargaan, biasa saja, termasuk harus sekreatif itu. Nah, itu juga akan mematikan yang namanya kreativitas murid tersebut. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Sebenarnya penghargaan itu memang ada efek positif, ada efek negatif. Cuma di sini penghargaannya lebih ke efek negatif, ya. Yang mudah-mudahan efek positifnya bisa menumbuhkan motivasi murid secara intrinsik. Konsekuensi. Nah, penguatan jangka pendek perlu monitoring atau berkelanjutan. Jadi kalau konsekuensi ini hampir beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu biasanya langsung diberikan. Kalau konsekuensi, si murid itu akan tahu, oh ya, kalau saya melakukan ini, pasti konsekuensinya ini ya, seperti itu, ya. Jadi beda pemberiannya itu. Tapi untuk konsekuensi ini juga perlu monitoring berkelanjutan. Ketika kita memberikan konsekuensi kepada murid itu harus dipantau ya, tidak boleh dilepaskan. Kemudian stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dari sini murid menghormati peraturan ya, betul, karena dia tahu konsekuensi yang akan dia terima kalau dia tidak mematuhi peraturan akan seperti itu, makanya dia akan menghormati peraturan, gitu ya. Kemudian restitusi. Nah, di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi restitusi itu prosesnya lumayan panjang ya. Dan di situ juga efeknya murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena kalau dari restitusi ini, insya Allah murid sudah mendapatkan motivasi intrinsik.
fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Murid bersama atau bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, itu karena di sini dalam proses restitusi murid sudah memiliki motivasi intrinsik. Dia akan menyadari semua yang telah dia lakukan, dan bahkan dia akan memperbaikinya sesuai dengan apa yang dia yakini, ya. Ya, oke. Ibu-ibu bagaimana? Masih semangat? Masih. Oke. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Barangkali pusing mendengarkan saya berbicara, gitu ya. Nah, kita ice breaking dengan lawan. Maksudnya lawan itu begini ya, berlawanan. Kalau cacing itu panjang atau pendek, ibu-ibu? Cacing pendek. Kalau berlawanan menjadi panjang. Kalau bulan panjang atau pendek? Bulan panjang atau pendek? Panjang. Berarti berlawanannya menjadi pendek. Oke, bagaimana? Saya ibu-ibu? Bulan pendek. Begini ibu-ibu prakteknya. Nah, suaranya nggak usah dikeluarkan, ya. Oke, cacing, ular, cacing ular. Ular cacing. Oke, terima kasih. Baik, ibu-ibu kita lanjutkan ya. Di sini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita lihat dulu pengertian daripada restitusi. Ya. Kira-kira kata restitusi asing atau tidak ya di telinga ibu-ibu? Atau sebelumnya pernah mendengar kata restitusi? Belum ya? Iya, berarti alhamdulillah ya, seminar ini memberikan pengetahuan yang baru buat ibu-ibu tentang restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu. Jadi ketika ada murid kita yang bermasalah, hendaklah kita memecahkan permasalahan tersebut dengan cara restitusi. Jangan langsung jebret memberikan hukuman. Ya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam hati, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, serta menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini jadi kalau untuk restitusi itu yaitu menawarkan suatu solusi terbaik, ya, bukan paksaan. Contohnya nih, ada murid yang tidak mengerjakan tugas. Kebanyakan kan, bukan kebanyakan lah, khawatirnya seperti apa ya. Mungkin ada sebagian guru ketika melihat muridnya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dia akan memberikan hukuman. Contohnya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kata muridnya, ini bu, udah berdiri depan kelas, angkat kaki kamu dan pegang kedua telingamu. Itu namanya hukuman. Di situ akan melemahkan murid, ya. Murid akan merasa tidak percaya diri dan bahkan bisa jadi akan menaruh dendam kepada gurunya. Benar nggak? Ya. Tapi kita lakukanlah dengan cara restitusi. Ditanya itu murid kenapa, gitu ya. Kemudian di akhirnya kita menawarkan suatu solusi seperti apa dalam proses perbaikannya, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini biasanya dilakukan oleh guru. Ada yang sebagai penghukum,
pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kalau posisi kontrol sebagai penghukum, di sini biasanya nadanya akan keras, gitu ya, dan bahkan akan melemahkan murid. Jadi murid itu akan merasa tidak percaya diri. Ya. Contohnya, karena kamu terlambat, silahkan berdiri sampai jam pelajaran pertama selesai. Nanti bisa ya kalau seperti ini. Bagus tidak diterapkan proses hukuman ketika anak melakukan kesalahan di kelas kemudian seperti ini. Efektif tidak ibu-ibu? Tidak. Justru dia nanti akan ketinggalan pelajaran meskipun dia di depan kelas dengan posisi seperti itu, ya. Tetapi dia tidak akan fokus untuk mengikuti pelajaran kita. Di hatinya yang ada kesel pisan itu, ya. Gurunya tidak pengertian, sudah tahu saya terlambat karena saya begini-begini, contohnya, ya. Jadi usahakan itu tidak menjadi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Contohnya, tolong ya, ibu minta tolong sekali lagi, tolong jangan terlalu ribut. Tidak kasihan sama ibu ya. Dari tadi teriak-teriak sampai tenggorokan ibu sakit. Jadi kalau di sini posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, ya, murid itu akan merasa bersalah dalam hatinya. Oh ya, kasihannya ibu guru. Kalau saya begini tenggorokan sakit, berarti itu karena saya ya. Terus itu murid akan mengulangi terus kesalahannya, ya. Jadi usahakan tidak menjadi guru yang membuat merasa bersalah, karena itu akan memberikan tekanan kepada murid, akan terus ingat kata-kata gurunya, ya. Posisi sebagai teman, kenapa terlambat? Kemarin bisa tepat waktu, besok jangan terlambat lagi ya. Nah, ini adalah kata-kata yang kadang-kadang diucapkan ketika posisi guru itu sebagai teman. Dan kadang juga kalau posisi guru sebagai teman itu kurang bagus juga ya. Karena apa? Karena akan memberikan kenyamanan kepada murid. Gitu. Kalau si guru itu tidak ada, dia akan kembali seperti awal. Tapi kalau guru itu ada, dia akan berubah menjadi lebih baik. Ya, karena merasa nyaman dengan guru tersebut. Pernah nggak ada seperti itu murid? Mungkin ada ya. Kemudian pemantau, masih ingat konsekuensinya kalau terlambat lagi? Nah, kalau pemantau di sini berarti posisi gurunya yaitu memantau dan biasanya sesuai dengan peraturan. Ya. Sedangkan manajer, apakah kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan itu tidak benar? Kira-kira bagaimana agar kita bisa perbaiki ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, posisi manajer itu adalah posisi yang paling baik dilakukan oleh guru ya dalam mengontrol murid. Ya, ibu. Nah, selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Biasanya kan kita adanya peraturan kelas ya. Kalau peraturan kan kadang-kadang bisa dilanggar ya. Kalau keyakinan itu akan datang dari hati setiap murid untuk melakukannya. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci dengan setiap saat? Intinya adalah keyakinan kelas itu lebih baik daripada peraturan kelas. Selanjutnya, apa sih itu keyakinan kelas? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita yakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Nah, jadi kedepannya ibu-ibu ya usahakan untuk membuat keyakinan kelas, bukan hanya peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan itu memang pendapatnya itu dari
dari murid dan juga dari guru. Jadi kita sama-sama menyepakatinya. Itu ya, Ibu-ibu. Kalau peraturan, terkadang hanya guru saja yang membuat. Benar tidak? Murid harus ikuti peraturan yang dibuat oleh guru. Kalau keyakinan, itu kita bersama-sama dengan murid membuat suatu keyakinan kelas. Gitu ya. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kok abstrak sih? Ya, karena itu yakin ya bahwa murid itu sudah yakin dan pas dan insya Allah akan melakukan apa yang sudah mereka yakini, seperti itu. Jadi sifatnya abstrak ya, tidak terlihat karena datang dari dalam diri setiap murid, bukan karena melakukan suatu hal karena suatu ketakutan ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti saling menghormati. Nah, itu contoh daripada keyakinan kelas, saling menghormati ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi yang namanya membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Contohnya ada 9 keyakinan kelas yang harus dilakukan. Waduh, kita bisa saja atau murid bisa saja lupa dengan salah satu keyakinan kelasnya, ya. Tapi buatlah sesederhana mungkin dan tidak terlalu banyak. Yang penting murid-murid kita itu ingat dan juga paham, ya, untuk melakukannya. Oke, selanjutnya, nah ibu-ibu, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat, ya. Insya Allah akan saya terapkan kembali di semester selanjutnya. Data di kelas apa? Saya nggak pernah marah kalau ibu kalau ada anak yang tidak. Saya tanya kenapa dengan kelas tepat waktu? Tidak tepat waktu maksudnya. Tapi kalau mereka sudah yakin dengan keyakinan kelasnya, tidak akan ada murid yang datang ke kelas tidak tepat waktu, pasti tepat waktu. Duduk pada kursi yang telah disediakan. Nah, kalau mereka sudah yakin, pasti mereka akan duduk di kursinya. Gak mungkin bench ke depan ke belakang. Ya, menghargai dan menghormati orang lain. Angkat tangan bila bertanya dan berpendapat. Mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan. Seperti itu. Makanya, ketika saya masuk kelas ya, ada beberapa kelas yang mereka menerapkan keyakinan tersebut. Ketika masuk tuh, meskipun itu dalam posisi setelah istirahat rapi, nggak ada makanan yang berceceran gitu ya, nggak ada bekas-bekas makanan. Itu anak-anak atau murid-murid yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Tapi ada juga sih yang masih belum yakin, makanan masih di depan, bahkan minuman bahkan tumpah itu minumannya. Ya, berarti murid tersebut belum meyakini akan keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu, kita materinya tinggal sedikit lagi ya. Sekarang kita ke pendekatan segitiga restitusi dan juga ciri-cirinya. Oh, ini sudah ya. Nah, tentang restitusi, kita kembali ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada beberapa tahapan atau ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini gunanya menstabilkan identitas itu supaya murid itu bisa berubah dari identitas keliru ke identitas yang benar, seperti itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan kelas kita itu apa, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Jadi kalau ada anak yang melanggar sesuatu atau bermasalah di kelas, kita tanyakan tentang keyakinan kelasnya, ya. Nah, di sini tentang segitiga restitusi, yang pertama sisi menstabilkan identitas, yang mana posisinya ada di paling tadi sebelah mana ya ibu posisinya? Ya betul, ada di paling bawah, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi kita itu pada murid itu
menjadi tidak keliru lagi. Ya. Kemudian bergeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tidak boleh. Kemudian setelah itu mengajukan pertanyaan, membuat kesalahan, bukan pertanyaan, adalah pernyataan ya. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Nah, dalam identitas atau dalam menstabilkan identitas kita juga bisa memberikan pernyataan seperti ini ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah kita. Nah, ini beberapa pernyataan yang bisa kita sampaikan ketika kita menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah itu posisinya ada di sebelah kanan ya, kanan segitiga. Ya. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Di situ guru memancing-mancing. Contohnya, kenapa kamu melakukan hal itu? Gitu ya. Di situ dia akan terbuka, murid akan terbuka, gitu ya, terhadap apa yang menjadi masalah. Nah, kemudian menggali dan mengetahui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dengan kita mengetahui permasalahan murid tersebut, kita akan bisa memperbaiki hubungannya, gitu ya. Contohnya ada slack atau ada masalah antara murid satu dengan murid yang satunya. Kita bisa memperbaiki hubungan mereka kembali dengan lebih baik. Ya. Di sini ada pernyataan yang bisa disampaikan, contohnya, kamu bisa saja bertindak lebih bebas dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, kan? Ya. Oke, sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan atau posisinya ada di sebelah kiri ya, itu di sebelah kiri di sini. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan oleh ibu-ibu. Contohnya, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas apa yang sudah kita buat? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah salah satu ketika kita bertanya pada tahap menanyakan keyakinan. Kita mengingatkan kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat kepada murid kita. Ya. Oke, setelah panjang lebar saya menjelaskan, Masya Allah, ya. Barangkali dari ibu-ibu ada yang ditanyakan? Saya Ibu. Boleh Ibu, bagaimana? Tadi dari pengamaran yang sudah Ibu buat, ada beberapa yang bisa satu aja sih ya. Boleh, sampai saja. Ada tadi kan ada beberapa macam ya kontrol kayak tidak langsung memberi dukungan ya seperti itu. Nah, menurut Ibu kontrol seperti apa sih yang cocok digunakan di sekolah? Tadi kalau kita Betul ya. Tadi kan kontrol itu kan pertama ada kontrol pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Jadi kontrol yang paling baik, yang paling efektif ya untuk memecahkan permasalahan murid itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu menetralkan, jadi murid itu tidak akan merasa tertekan dan juga tidak akan merasa bersalah. Ya, jadi posisi yang paling tepat adalah posisi manajer. Kita bisa memanage murid kita dengan apabila mereka punya permasalahan, kita ajak diskusi, kemudian melakukan langkah-langkah segitiga restitusi seperti itu ya. Bagaimana Bu, bisa dipahami? Ya. Alhamdulillah. Baik, barangkali ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Oh, maka Ibu Dela, bagaimana? Mengapa memposisikan diri sebagai guru itu membuat rasa bersalah kurang baik? Iya, betul. Memposisikan guru sebagai pembuat rasa bersalah memang dia kurang baik, karena di situ kalau kita
memposisikan seperti itu, murid itu akan terus merenungi kesalahannya. Jadi seolah-olah semua masalah yang terjadi, entah itu kepada gurunya ataupun kepada teman-temannya, itu adalah dia yang melakukannya. Murid kalau sudah merasa ini karena saya ya bu guru seperti itu karena saya, bu guru dipanggil sama Kepsek itu karena saya, dia itu akan merasa rendah diri nantinya dan bahkan akan menarik diri dari lingkungannya karena merasa dia tidak bermanfaat. Ya, jadi usahakan jangan sampai membuat murid kita merasa bersalah akan sesuatu. Baik, bagaimana? Ibu-ibu ada bertanya lagi? Mungkin cukup ya, ibu ya. Ya, alhamdulillah seminar ini telah selesai dan saya juga telah menyampaikan beberapa materi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan sama ibu-ibu di sekolah tercinta kita ini ya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Lia. Selamat siang, Selvina. Silakan duduk. Ya. Selvina, tadi Ibu dengar dari ketua kelas kamu, katanya kamu habis berantem sama Pak Yas. Iya, Bu. Biasanya saya kesel ke dia. Kenapa kesel? Dia jahil, Bu. Buku-buku saya diumpetin sama dia. Sampai sepatu saya juga suka diumpetin sama dia. Ya, wajarlah kalau kamu marah dan kesel ya. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti berbuat hal yang sama. Nah, apa yang kamu lakukan terhadap Faiz? Saya marah-marah. Saya maki-maki dia. Dan tersadar juga saya ngegebrak meja dia, Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya, Bu. Saya udah bawa buku-buku saya ke sekolah biar fokus belajar, tapi malah diumpetin sama dia. Kan saya jadi lihat ke teman saya. Dia bercandanya suka kelewatan, Bu. Iya. Ya wajarlah kamu merasa marah karena kamu kesal ya sudah mempersiapkan buku pelajaran dari rumah yang mana kamu akan gunakan untuk belajar di sekolah, tetapi Faiz malah menyembunyikannya. Nah itu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, seperti halnya memukul. Nah sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu sampai menggebrak mejanya Faiz, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghormati antar teman. Ya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting. Baiklah, kalau menurut kamu itu adalah penting ya. Jadi ketika kamu dalam situasi marah, kamu harus seperti apa? Saya harus lebih sabar, Bu. Nah, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan emosi saya. Kalau ada yang jahil, saya akan melaporkan ke wali kelas ataupun ke guru mata pelajaran. Ya, tepat sekali tindakan kamu ya. Semoga kamu bisa menahan amarah kamu ya, tidak seperti yang kamu lakukan lagi seperti ini ya, karena itu kurang bagus juga buat kamu ya. Baik, terima kasih Selvina atas kedatangannya dan silakan kamu lanjutkan istirahat. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Ya, selamat siang, Selvina. Ayo, silakan duduk. Ya,
Safina, kamu tahu kenapa Ibu panggil kamu ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Ya, betul. Safina kemarin masuk ke sekolah. Masuk, Bu. Tapi saya tidak mengerjakan tugas. Ya, Safina, semua orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Karena kita hanya manusia biasa, ya, termasuk Ibu Lia juga. Namun kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas kamu, ya, dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut kembali. Baik, Bu. Nah, terus kamu melakukan hal ini pasti ada alasannya kan? Nah, kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya mengantuk dan capek, Bu. Karena tadi malam saya ngobrol sama teman saya sampai larut malam. Jadi saat jam pelajaran saya mengantuk. Oh, seperti itu. Baik, lain kali kamu tidur lebih awal ya. Jangan sampai bergadang sampai larut malam. Karena itu tidak baik buat kesehatan tubuh kamu. Dan juga kamu pun akan mengantuk pas besok ke sekolahnya dan bahkan tidak fokus untuk belajar, ya. Iya, Bu. Ya. Terus kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Ya, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum. Oke, terus kalau keyakinan kelas mana yang kamu tahu? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, betul. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saya tidak mengerjakan tugas, Bu, sehingga saya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Oh, oke. Sekarang kamu sudah menyadari ya apa yang menjadi kesalahanmu. Nah, terus apakah kamu punya solusi untuk masalah tersebut? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena saya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Lalu yang kedua, saya tidak akan tidur larut malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas Ibu dan mengumpulkannya besok. Baik, Ibu apresiasi ya bentuk tanggung jawab kamu dan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ya apabila Ibu mengganggu kamu dan silakan kamu kembali istirahat. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvina Putri Firdianti dari kelas 11 IPS. Setelah saya berdiskusi tentang masalah-masalah saya di kelas dengan Ibu Lia, saya mendapatkan pencerahan dan saya akan lebih baik lagi dalam bersikap. Seperti saya akan mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan saya juga akan menahan amarah saya dan lebih sabar lagi jika ada yang menjahili saya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.